Info mualaf. Convert to Islam. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua yang dirahmati Allah. Terima kasih telah mampir di channel Info Mualaf. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video diskusi atau dialog antara seorang Kristen yang bernama Mas Apri, dengan seorang mualaf yang biasa dipanggil Koh Dondi. Dalam video ini membahas tentang kematian Yesus di kayu salib yang bertujuan untuk menebus dosa manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut. Sebelum nonton videonya, jangan lupa ya sobat, like, subscribe dan share video ini, dan jangan lupa juga kunjungi dan subscribe channel Dondi Tan sebagai sumber video. Semoga bermanfaat. Mas Apri ini. Mas Apri anggap aja nih sampai sekarang kan tadi kan saya tanya masih percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari ketiga itu untuk menebus dosa Mas Apri kan? Betul kan? Kira-kira Mas, kalau Mas Apri dikasih kesempatan bisa ngelihat Yesus mau disalib nih. Kira-kira, ini andai kata nih kan, pada waktu ngelihat Yesus mau disalib, Mas Apri sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Mas Apri dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus, ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira mau lari seperti murid yang lain, atau mau bantu tentara Romawi nyalib Yesus, atau mau nolong Yesus supaya nggak disalib? Ya kalau kita di situ mau nolong sih, kalau sebenarnya ada gitu loh, kalau benar-benar ada gitu. Mau nolong Yesus supaya nggak disalib kan? Iya. Berarti Mas Apri cinta Yesus kan? Iya dong. Kalau mau nolong Yesus supaya nggak disalib kan berarti Mas Apri cinta dengan Yesus kan? Tapi kalau Mas Apri menolong Yesus supaya nggak disalib, dosanya Mas Apri nggak ditebus dong. Gimana? Karena nggak jadi mati gitu. Karena nggak jadi mati. Betul kan? Iya. Logis nggak pertanyaan saya? Logis Mas. Logis nggak? Kalau Mas Apri mau dosanya ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Mas Apri harus bantu tentara Romawi nyalib Yesus supaya mati. Kan gitu. Kalau dia nggak mati, dosa kita nggak ditebus kan gitu. Tapi tadi Mas saya nggak arahkan, nggak apa. Mas Apri bilang nolong Yesus supaya nggak disalib. Berarti Mas Apri kan sebenarnya cinta dengan Yesus. Betul? Logis nggak? Bukan saya. Logis itu. Cuman nggak logisnya di situ aja. Kalau kita tolong nggak jadi ditebus. Nah, tapi kalau kita tolong ya justru sama aja nggak ditebus gitu loh. Iya. Jadi Gimana dong? itu Mas kayak maju kena mundur kena dong. Benar juga apa yang dikatakan Koh Dondi ini, maju kena mundur kena. Memang kalau kita membahas tentang kematian Yesus di tiang kayu salib ini, di mana kematiannya karena dibunuh oleh tentara Romawi dengan sangat sadisnya, yang tujuannya untuk menebus dosa manusia. Ketika kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Jikalau kita sebagai pengikut Yesus, tentunya kebanyakan dari kita pasti akan membela dan menolongnya agar Yesus tidak terbunuh. Apalagi terbunuhnya dengan dianiaya terlebih dahulu. Rasanya sangat tidak masuk akal jikalau kita sebagai pengikut Yesus yang cinta terhadap Yesus akan lari dan membiarkan Yesus terbunuh, apalagi terbunuhnya dengan merasakan penderitaan terlebih dahulu. Di dunia ini, jangankan seorang nabi, seorang raja saja siap dibela sampai mati oleh prajurit maupun rakyatnya. Kalau dalam Islam, ketika Rasulullah diancam atau berada dalam bahaya, maka para sahabat Rasulullah akan menjadi tameng terdepan untuk membela dan melindungi Rasulullah. Di zaman sekarang saja, ketika ada orang kafir yang berani menghina Rasulullah, Allah maupun Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, maka serentak umat Islam akan membelanya walaupun nyawa yang jadi taruhannya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih sama Sapri. Kalau orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus sama matinya Yesus di atas kayu salib, Mas ya, berarti yang menyalibkan Yesus, tentara Romawi, ya, tentara Romawi kan disuruh sama Pontius Pilatus kan? Iya. Pontius Pilatus diminta sama siapa? Imam-imam Yahudi kan? Imam Yahudi bisa nangkap Yesus dari siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena siapa? Ada yang membisiki dia kan? Ada yang membisiki. Siapa? Iya. Iblis kan? Ada ayatnya kan di Bible. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi,
imam Yahudi minta Pontius Pilatus untuk disalib, kan Yesusnya Pontius Pilatus baru nyuruh tentara Romawi untuk nyalib, kan? Ini 5 pihak ini yang menyalibkan Yesus supaya mati di atas kayu salib, supaya nebus dosanya Mas Apri. Ini 5-5-nya berjasa apa berdosa, Mas? Kalau dalam konteks tadi berjasa. Berjasa dong. Kalau berjasa harusnya masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga sih. Harusnya masuk. Mau satu surga sama iblis. Bingung lagi jadinya, orang yang berperan dan berjasa dalam pembunuhan Yesus apakah akan masuk surga? Mengingat Yesus sendiri tidak menghendaki kematian itu. Hal ini bisa kita ketahui dari perkataan Yesus ketika itu, di mana Yesus berkata kepada Tuhannya. Berikut salah satu perkataan yang diucapkan oleh Yesus ketika disalib, sebagaimana tertulis dalam Matius 27 ayat 46. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini, Yesus mengungkapkan perasaannya ditinggalkan Allah Bapa ketika mau dinunuh. Gimana? Ya kadang memang nggak logis sih, Mas. Nah, itu karena aja nggak sih. logis. Sekarang Mas Apri sudah bisa menyatakan dengan tegas karena memang nggak logis gitu. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kan di Matius 18 ayat 3 Yesus bilang, kalau mau masuk kerajaan sorga, kamu hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini gitu. Kan gitu kan? Kalau bertobat artinya gimana? Menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu kan enggak. Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku kan. Karena Yesus hanya bilang bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Baru bisa masuk kerajaan Allah. Betul? Kalau Mas percaya tadi 100% Yesus Tuhan, saya nanti mungkin banyak tanya. Gitu. Tapi karena sudah 50%, sudah cukup dengan itu aja. Gitu Mas. Segala sesuatunya kita harus pikirkan, logis nggak gitu. Mas Apri datang ke sini dengan pemikiran bahwa itu tidak logis. Wah itu sudah begini sebenarnya. Ada yang mau ditanyain soal Bible? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya memang udah mewakili sih memang. Sudah mewakili ya. Memang kalau mau dikaji lebih dalam, banyak hal yang tidak logis yang harus kita terima dalam ajaran agama Kristen ini, akan tetapi karena hal ini berhubungan dengan kepercayaan atau keimanan, terkadang logika harus dikesampingkan bagi kebanyakan umatnya. Akan tetapi bagi mereka yang mau berpikir logis, maka keimanan mereka akan goyah dan pastinya akan mencari jawaban dengan mempelajari ajaran agama lainnya. Mau satu lagi nggak? Boleh. Sebelum ambil keputusan. Ini kita cek dengan logika aja. Kira-kira menurut Mas Apri, Yesus disalib itu kira-kira rela nggak? Pertama, dia pernah nyuruh murid-murid jual jubah, beli pedang. Betul kan? Kira-kira buat apa itu pedang? Waktu mau ditangkap nih. Supaya ada perlawanan. Perlawanan. Kalau supaya ada perlawanan berarti rela nggak dia disalib? Sama sekali tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Iya kan? Tidak rela enggak. Kemudian dia larinya kemana? Ke Taman Getsemani kan? Enggak semangat. Taman Getsemani. Ngapain di Taman Getsemani? Semalam-malaman apa? Berdoa. Berdoa di Taman Getsemani. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kepada Allah Bapa. Nah katanya Yesus Tuhan, kok berdoa sama Allah Bapa? Itu dia lagi. Itu dia lagi. Karena memang dalam Yohanes 3:16 juga ada yang bilang kayak gitu. Iya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya Iya. gitu. Iya. Jadi ibaratnya gitu, dia dan anaknya kan udah dua. Iya. Jadi yang Allah itu mana gitu. Nah, terus mau dijadikan satu kan? Belum lagi darah kudus kan? Nah, ini kedua ya tadi ya, di Taman Getsemani. Artinya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dia. Berarti, apa namanya, dia kan apa minta tolong. Kan dia minta tolongnya gini. Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Pernah dengar kan? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu artinya rela nggak disalib? Enggak rela. Nggak rela. Walaupun pada akhirnya dia bilang, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Itu berarti kan artinya Yesus pasrah. Betul ya? Terus kemudian dia ketakutan malam itu di Taman Getsemani. Di Lukas disebutkan bahwa keringatnya seperti titik-titik darah. Berarti kalau dia ketakutan, dia rela nggak disalib, Mas? Enggak rela. Nggak rela. Iya kan?
Terus pada waktu dia ditangkap, terus dia diadili di depan imam besar, penjaga imam besar menampar dia. Dia bilang, saya salah apa? Kok ditampar gitu? Kalau saya salah, tolong tunjukkan gitu. Lah kan Yesus ngajarin muridnya apa? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lah kok giliran dia ditampar sendiri, kok dia protes? Logis nggak? Berarti itu artinya Yesus rela nggak disalib? Nggak rela. Tidak rela. Terus pada waktu dia di atas kayu salib, dia kan teriak, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Rela nggak kira-kira kalau teriak begitu? Ya memang nggak rela. Nggak rela. Di sini tambah bingung lagi nih. Kalau memang Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kenapa proses kematiannya sangat tidak masuk akal? Bukankah Tuhan yang memiliki skenario dalam kehidupan ini? Terus kenapa skenarionya ditolak oleh Yesus sendiri? Aneh bukan? Ada teks yang lain yang bilang mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada yang begitu. Tapi ada Eli, Eli lama sabataninya gitu. Itu kan sebuah indikasi bahwa dia nggak rela disalib. Kan gitu ya. Jadi dari situ aja kita bisa berpikir, berarti sebenarnya kan Yesus itu dibunuh gitu. Ya kan? Bukan datang untuk menyerahkan diri untuk disalib untuk menebus dosa gitu loh. Nah sekarang kalau memang Yesus itu Tuhan, ya Mas ya. Kalau memang dia Tuhan, terus sebelum dia turun ke bumi, dia kira-kira dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Kan Tuhan nih. Dia mau menebus dosa manusia nih. Kira-kira dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Kalau dalam Alkitab dibilang dia tahu sih. Di Alkitab nggak disebut, tapi ini kita dengan logika aja. Kalau memang dia Tuhan, dia mau turun ke bumi, menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, dia udah tahu belum harusnya? Kan Tuhan. Karena dia sendiri yang menyerahkan dirinya dia. Kan Harusnya tahu dong. ya tahu. Harusnya tahu kan. Tetapi bisa nggak saya bilang bahwa misinya dia datang ke bumi itu untuk bunuh diri? Enggak sih. Walaupun bangkit dari ketiga, kalau dia tahu dia bakal mati, bisa nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri? Karena tindakan dia kan menghilangkan nyawa sendiri. Tindakannya memang bunuh diri di situ. Tindakannya bunuh diri, walaupun motivasinya beda. Motivasinya bukan stres atau apa, tapi untuk mengorbankan diri ya. Tapi tindakannya itu kan bisa disebut sebagai tindakan bunuh diri. Kan gitu. Selagi pula kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan, masa Tuhan nggak tahu hari kiamat? Ya kan? Kan dia ditanya, kapan hari itu gitu kan? Kan dia bilang, yang tahu hanya Bapa. Anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Kalau Tuhan masa nggak mengetahui gitu. Maksud saya gitu. Dan kalau memang dia, memang benar-benar dia berniat datang untuk menebus dosa manusia, kan dia tinggal menyerahkan diri ke imam Yahudi. Kenapa harus ngumpet-ngumpet di Taman Getsemani kan? Iya. Logis nggak omongan saya? Iya, Mas. Hah? Mas mau nolong saudaranya nih. Ya udah tinggal datang, serahin diri, mau nolong gitu. Kenapa harus ngumpet-ngumpet gitu, harus tangkap dulu gitu. Harus gini dulu, harus gini. Seperti drama gitu, Mas. Iya, Mas. Gitu loh, maksud saya. Kalau kita teliti lagi, sebenarnya ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan adanya setelah Yesus nggak ada. Yang mengajarkan orang-orang yang setelah nggak ada Yesus gitu. Itu Paulus gitu. Bahkan Paulus bilang, buat orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang goyim yang non Yahudi maksudnya. Kalau kalian sunat, kematian Yesus di atas kayu salib itu nggak ada gunanya buat kamu gitu. Sampai begitu ngomong. Gimana? Padahal Yesus sunat, Yesus mati dikafanin, Yesus doanya sujud. Yang sekarang terjadi apa? Mas di gereja doanya sujud nggak? Nggak? Atau sujud? Sujud sih, Mas. Hah? Sujud juga sih. Sujud? Emang di GBDI ada sujud gitu? Ya itulah tadi yang kita berbicara apa itu, apa namanya? Roh Kudus itu kan di GPDI kan ada itu kebaktian 10 malam itu. Ya sujud juga. Ada sujudnya.
Tapi Kalau itu aja momennya gitu. itu malam kan. Kalau kebaktian hari Minggu sujud nggak? Kalau sujud enggak, justru bergirang. Malah joget-joget gitu kan? Kalau orang Kristen mati di kafanin atau masuk peti, Mas? Masuk peti. Masuk peti. Yesus kafanin kan matinya kan? Nah sekarang umat beragama apa yang mati di kafanin? Yang penting bukan Kristen. Sekarang menurut Mas Apri, umat beragama apa yang sekarang Mas Apri tahu yang kalau mati di kafanin? Orang Islam. Orang Islam. Orang Islam juga kalau doa, sholat, sujud kan? Yesus kira-kira pernah makan babi nggak, Mas? Kalau di Bible? Kapan? Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Muslim. Muslim. Ya kan? Jadi, yang ngikutin Yesus siapa kalau gitu? Kristen atau Muslim? Yesus puasa, Mas. Yang puasa siapa sekarang? Muslim atau Kristen? Puasa full 1 bulan maksudnya ya? Muslim. Muslim. Gimana dong? Ini pun topik yang menjadi pertanyaan bagi kebanyakan umat Kristen yang berpikir logis. Kenapa amal ibadah Yesus tidak ditiru atau dijalankan oleh orang-orang Kristen? Seperti halnya bersunat, bersujud, berpuasa, tidak minum alkohol dan tidak makan babi. Malahan semua yang dilakukan Yesus itu banyak ditemukan dan dijalankan oleh umat Islam. Kenapa kalau memang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, kenapa nggak ngikutin gitu loh? Kenapa berubah semua gitu? Mati, masuk peti, doanya jingkrak-jingkrak, nggak ngikutin hari Sabat gitu, malah hari Minggu gitu. Ya kan? Terus babi dimakan gitu kan. Saya juga dulu makan babi. Ya. Kenapa nggak mengikuti gitu loh Yesusnya? Kenapa yang mengikuti malah Islam gitu loh, Mas? Berarti ada kemungkinan nggak bahwa sebenarnya Yesus itu sebenarnya Muslim? Kita yang ngikutin dia gitu. Buktinya masih ada, masih kita praktekkan sampai sekarang. Kita sholatnya sujud, kita nggak boleh makan babi, kita mati di kafanin, kita berpuasa, gitu kan? Ada semua kan di Bible kan? Jadi ada kemungkinan nggak tuh Yesus sebenarnya Muslim? Ya juga sih. Oke sobat, begitulah perbincangan antara Mas Apri dengan Koh Dondi yang membahas tentang kematian Yesus. Tentunya hasil perbincangan ini merupakan sudut pandang dari mereka berdua. Jikalau di antara sobat ada yang berbeda pandangan dan pola pikir, silahkan kasih masukannya ya sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.